Contoh selanjutnya, seorang anak yang masanya 40 kg berada dalam sebuah lift. Tentukan gaya desakan kaki jika A. Liftnya diam, B. Liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second. Nah, di sini untuk benda yang berada dalam lift itu tidak ada yang namanya gaya gesek. Jadi, ini merupakan dinamika tanpa gesekan. Nah, kita tinjau, kalau lift dalam keadaan diam, gaya yang bekerja pada lift tersebut adalah yang pertama ada gaya desakan kaki, itu kita sebut juga dengan gaya normal. Kemudian ada gaya berat. Jadi ada dua ya, gaya yang bekerja. Jadi ada N dan W. Nah, kalau ditanya berapa gaya desakan kaki, gaya desakan kaki ini sama dengan gaya normal. Jadi, kalau untuk benda diam, maka yang berlaku di sini adalah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Maka kita lihat, kalau bendanya tidak bergerak, kita ambil acuan yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Maka N dikurang dengan W itu sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Ya, W itu sendiri sama dengan M dikali dengan Y. Ya, 40 kita kali dengan 10. 10 kali 10 itu sama dengan 400 Newton. Itu besar gaya desakan kaki. Nah, untuk kasus yang kedua, lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second. Kalau bergerak ke atas, berarti arah gaya yang atas itu yang kita ambil acuan positif. Kalau gerakan liftnya itu ke bawah, berarti arah gaya ke bawah itu yang positif. Nah, di sini kalau ke atas, berarti gaya yang ke atas itu tetap sama, gayanya adalah gaya normal. Di sigma F, cuman bedanya sigma F karena bergerak dengan percepatan, maka dia ada percepatannya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini yang positif karena gerakannya ke atas, berarti yang positif itu yang nilainya ke atas. Jadi di sini ada N kurang W sama dengan M kali A. Maka N sama dengan M kali A ditambah dengan W. Ya. M-nya itu 40, kita kali dengan 4, tambah dengan nilai dari W itu sama dengan 400. Maka hasilnya adalah 160 tambah 400, 560. Oke, berarti besar gaya desakan kakinya adalah 560. Nah, kalau kasusnya bergerak ke bawah, berarti yang positif adalah W, bukan M. Nah, contoh yang keempat, ini benda yang digantung dengan tali, ya, dihubungkan dengan tali. Jadi, satu benda berada di atas meja, satunya lagi bergantung. Nah, di sini kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Karena ada tali, maka ada yang kita sebut dengan gaya tegangan tali. Ya. Jadi ada dua gaya tegangan talinya dengan arah yang berlawanan. Kemudian kalau ke bawah ada gaya berat. Ini untuk benda B. Sedangkan untuk benda A, di sini ada beberapa buah gaya juga. Ada WA, kemudian ada N, ada gaya normal, kemudian ada kemungkinan gerakan benda ini adalah arahnya ke kanan ya, atau ke bawah. Jadi arah gaya gesek yang berlaku di sini adalah arahnya ke kiri. Ini F gesekan. Maka di sini kalau ditanyakan percepatan sistem, kita tinjau arahnya yang
bergerak seperti ini, yang arahnya agak ke kanan itu semuanya positif. Sedangkan yang ke kiri itu negatif. Maka kalau ditanya percepatan, di sini kita lihat dulu besar gaya geseknya berapa, besar gaya berat di sini berapa. Karena nanti yang kita bandingkan ada dua. Ada WB ini dan ada si F gesekannya. Nah, kita cari dulu F gesekan. Untuk mencari F gesekan, kita cari pakai gaya normal dulu. Ya, gaya normalnya itu yang ditinjau adalah yang ada di atas meja yang ini. Ya. Maka sigma F Y sama dengan 0 karena benda tidak bergerak dalam bidang tersebut. Maka N kurang W sama dengan 0. N sama dengan W. Nah, W di sini karena WA, MA kali G, maka dapatnya 20 Newton. Sehingga kita dapat untuk gaya geseknya, F gesekan sama dengan di sini FK, mu K dikali dengan N. Ya, sama dengan 0,1 dikali dengan gaya normalnya 20. Ini 1 ya. 20, maka hasilnya adalah 2 Newton. Baru setelah ini baru kita bisa menentukan percepatan benda. Nah, untuk menentukan percepatan benda, seluruh benda ini kita tidak tinjau sumbu X dan sumbu Y, kita tinjau arah yang melengkung ke bawah ini yang positif. Maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang arahnya ke bawah itu ada, yang pertama ada WB, kemudian kalau T yang pertama ini, kita anggap T1, ini T2. Nah, T1-nya itu negatif karena melawan arah gerak benda, kemudian T2-nya positif, dan gaya geseknya negatif. Ya, FK-nya negatif sama dengan M-nya M total. Jadi M totalnya itu MA ditambah dengan MB. MA tambah MB dikali dengan A. Maka hasilnya adalah, nah di sini ada yang bisa kita coret, yaitu sigma, bukan sigma, gaya tegangan talinya bisa dicoret. Ya, karena nilainya sama maka bisa dicoret, sehingga yang tersisa hanya WB dan FK. Nah, WB itu sendiri M kali G berarti dapatnya 40. Ya, dikurangi dengan gaya gesekan 2 sama dengan MA tambah MB itu 6 kali A. Maka A adalah 40 kurang 2, 38 per dengan 6. Jadi hasilnya itu sekitar 6,3 meter per second kuadrat. Ini untuk mendapatkan A-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan nilai dari tegangan tali, kita tinjau saja satu benda. Jadi, tinjau saja benda B, ya, benda yang kedua yang tergantung. Maka pada benda B ini ada dua buah gaya yang bekerja. Jadi ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali. Kalau tinjau benda A juga boleh. Jadi gaya yang bekerja di situ tegangan tali dengan gaya gesek. Tapi di sini saya ambil benda B aja. Tinjau benda B. Nah, di sini berlaku sigma F. Nah, karena bendanya bergerak, maka kita ambil sigma F sama dengan MB dikali dengan
A. Nah, kita tinjau benda B dengan sigma B sama dengan sigma F sama dengan MB kali A. Nah, A-nya itu sama-sama 6,3. Baik di benda A dan di benda B, A-nya sama. Yang berbeda hanya M-nya saja. Maka kita lihat sigma F sama dengan MB kali A. Nah, arah gayanya itu ke bawah. Berarti yang ke bawah, yang arah gayanya ke bawah, itu positif. Ke bawah di sini ada WB kurang dengan gaya tegangan tali sama dengan MB kali A. Maka WB itu sendiri 4 dikali 10, 40, kurang T, sama dengan MB 4 kali A-nya itu kita pakai yang ini, 6,3. Atau boleh juga kita pakai 38,6. Ya, bisa juga. Angka pecahan 8 per 6 ya, 8,6 per 6. Maka hasilnya adalah 40 dikurang ini T-nya kita bawa ke seberang, jadinya 4 bagi 6 kali 38 itu hasilnya 25,3 sama dengan T, sehingga T hasilnya adalah 14,7 Newton. Jadi besar tegangan talinya adalah 14,7 Newton. Ini kalau kita tinjau benda B. Seharusnya kalau kita menggunakan tinjauan untuk benda A, hasilnya tetap akan sama saja. Contoh selanjutnya, ada dua buah benda A dan B ditarik dengan gaya F. Nah, yang ditanya tentukan besar percepatan sistem. Nah, di sini maksud dari percepatan sistem adalah percepatan total dari kedua benda ini. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah menguraikan gaya-gaya yang ada pada benda ini. Jadi, untuk benda A, terlebih dahulu, di benda A ini ada gaya normal. Jadi ada NA, kemudian ada WA, kemudian lainnya ada, karena ini ada tegangan tali, maka di sini ada T1 yang arahnya ke kanan, kemudian ada T1 lagi yang arahnya ke kiri. Kemudian ini arah relatif geraknya itu ke kanan, maka ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Jadi di sini ada FA. Nah, baru yang kedua ada benda B. Nah, benda B juga demikian. Ada NB, kemudian ada WB, dan ada gaya F. Ya. Selanjutnya di B ini juga ada yang namanya gaya gesek. Nah, untuk mencari percepatan, kita juga harus tahu nanti berapa gaya gesekan di A dan gaya gesekan di B. Pertama, untuk menentukan gaya gesekan, kita harus tahu gaya normalnya. Maka, untuk benda A, besar gaya normal ditinjau dari sumbu Y. Ya, pada sumbu Y ada sigma F Y untuk benda A itu sama dengan 0. Nah, di situ ada NA kurang WA sama dengan 0. Maka NA sama dengan WA. Nah, WA itu sama dengan MA dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, ini hasilnya adalah 100 Newton. Untuk benda B, sama seperti benda A tadi, sigma FY-nya juga sama dengan 0. Maka sama NB-nya sama dengan WB. Nah, WB itu sama dengan MB dikali dengan percepatan gravitasi. Hasilnya adalah 200
Newton. Maka kita cari dulu gaya gesekan untuk A dan untuk B. Gaya gesekan masing-masing adalah FA. Nah, yang ini kita cari dulu yang punya statis, ya. Kalau statisnya sudah besar, nanti berarti sistemnya itu nggak berjalan. Tapi kalau statisnya masih kecil, berarti masih bisa jalan. Mu S kali N sama dengan mu S-nya 0,2 dikali dengan NA kali 100, maka hasilnya adalah 20. Nah, ini 20. Sedangkan yang punya si B, Fs-nya mu S kali NB di 0,2 kali dengan 200. Hasilnya adalah 40. Jadi dalam sumbu X ada 3 buah gaya yang bekerja di sini. Ya. Yang pertama itu ada gaya F sendiri, kemudian ada gaya FB, kemudian ada gaya FA. Kita lihat, FA, FB arahnya ke kiri, sedangkan F arahnya ke kanan. Nah, yang ke kiri itu 20 sama 60. Yang ke kanan gayanya 100. Maka kalau kita hitung, total yang ke kiri dengan yang ke kanan itu masih besar yang ke kanan. Sehingga kalau F gesekan totalnya itu FA tambah FB, ini hasilnya sama dengan 60. 20 tambah 40 hasilnya 60. Ini masih lebih kecil daripada F, maka benda ini akan bergerak. Ya, masih sanggup ditarik oleh F, karena gaya penghambatnya kecil. Maka kalau kecil, F gesekan yang berlaku bukan F statis, tapi F dinamis. Nah, kalau F dinamis, harus kita cari ulang. Ya. F K sama dengan mu K dikali dengan NA, kemudian ini hasilnya 0,1 kali NA-nya 100, hasilnya 10 Newton. Nah, begitu juga untuk benda B. FK sama dengan mu K kali NB. 0,1 kali 200 sama dengan 20 Newton. Ya. Jadi, baru nanti kita akan tinjau semua gaya yang ada pada sumbu X. Ya, kalau sumbu Y tadi udah. Sumbu Y tadi untuk gaya normal. Sekarang pada sumbu X. Nah, bendanya akan bergerak ke kanan. Otomatis semua gaya yang bergerak arahnya ke kanan itu positif. Ya. Jadi di sini sigma Fx sama dengan, karena bergerak, ini jadinya M kali A. Maka gaya yang ke kanan itu tadi ada, yang pertama ada F, ya. Kemudian ada, lagi dari gambar, ada tegangan tali, ya, arahnya ke kiri dan satu ada ke kanan. Maka ini menjadi min T1 tambah T2, karena satu ke kiri, satu ke kanan. Kemudian ada gaya FK di B kurang gaya FK di A, sama dengan MA tambah MB kali A. Maka di sini ada gaya yang bisa dihilangkan, ya, bisa dicoret, sehingga hasilnya F itu totalnya 100 kurang dengan FKB 20 kurang dengan FKA
70 sama dengan massa benda A tambah massa benda B. Massanya itu 30 A. Maka hasilnya 70 sama dengan 30 A. A sama dengan 70 per 30. Ya. Atau 7 per 3 itu sekitar 2,3 meter per second.